Ya, baik teman-teman, untuk yang pertama kita dengarkan dulu arahan dari Bapak Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Bapak Dr. Mahmud SEMM untuk memberikan gambaran secara lebih jelas ya terkait dengan kelas internasional untuk angkatan 2025 ini. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Pak Mahmud. Oke. Terima kasih Pak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam. Ini untuk mahasiswa semester 3 ini perlu kami sampaikan ya. Jadi manajemen tetap mempertahankan adanya kita menyebutnya adalah kelas internasional. Jadi kelas internasional itu bukan hanya tentang penggunaan bahasa Inggris ya. Jadi kami mencari mahasiswa yang mungkin memiliki kemampuan bahasa Inggris hanya saja tidak tersalurkan. Tetapi di sini nanti menggunakan bahasanya bilingual ya, karena selain di kelas internasional itu selain bahasa yang digunakan juga membangun pola pikir global ya, karena untuk keberanian dalam bersaing dengan luar negeri serta membuka peluang pengalaman internasional sejak di bangku kuliah. Tentunya melalui kelas ini mahasiswa akan mendapatkan lingkungan belajar yang lebih aktif, kolaboratif, adaptif terhadap perkembangan dunia bisnis, terutama yang internasional ya, serta menjadi nilai tambah penting untuk masa depan akademik maupun karir profesional. Kami berharap mahasiswa itu punya minat karena barangkali di dalam kegiatannya selama ini punya potensi yang perlu dikembangkan. Kami dari pengalaman untuk student mobility itu kita prioritaskan dulu dari kelas ini karena selama ini untuk student mobility kita agak kesulitan untuk mencari mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris. Karena kalau internasional tentu bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Selain juga kalau ada kemampuan bahasa yang lainnya juga itu tidak apa-apa, malah justru bagus ya. Tapi minimal bahasa Inggris karena keuntungannya untuk masuk kelas internasional ini tagihan UKT-nya tetap sama, jadi nggak ada perubahan. Artinya apa yang Anda bayarkan di Udinus itu tidak ada kenaikan atau tidak ada tambahan apa-apa ya. Kemudian juga kami ini harapannya di manajemen kalau ada lomba atau kompetisi ya tingkat lokal, nasional maupun yang internasional, ini juga kita harapkan jadi mahasiswa akan mendapatkan pengalaman untuk bisa mengikuti kompetisi tingkat lokal sampai dengan internasional. Dan juga beberapa waktu ini untuk student mobility kita belum bisa karena kemarin sempat COVID ya. COVID-19 sehingga mahasiswa untuk online sebetulnya online pun bisa ya, tetapi untuk apa outboundnya ya, yang bahwa kita mau yang keluar sana maupun inboundnya kita terima juga mengalami kendala. Sebetulnya seandainya nanti dilakukan secara online pun nggak apa-apa, tapi kalau untuk maremnya ya harus secara offline ya ke sana karena situasinya akan berbeda. Kemudian juga penguatan kemampuan komunikasi dan akademik berbasis global. Sekali lagi kita sekarang ini tuntutannya adalah global, maka kita pertahankan untuk kelas internasional ini. Harapannya kami juga ada networking ya lebih luas, baik untuk mahasiswa, institusi maupun mitra internasional. Kita galakkan terus. Jadi kalau nanti ada kesempatan kerja di luar negeri dan sebagainya, kita prioritaskan yang kelas internasional karena harapannya kelas internasional itu bibit-bibit yang kita siapkan untuk ke sana. Kemudian juga meningkatkan kesiapan karir di perusahaan multinasional maupun dunia global. Kemarin ini ada pembukaan bandara internasional yang baru, misalnya begitu. Ya, barangkali nanti kita bisa salurkan ke sana ya. Minimal perusahaan multinasional yang bisa kita harapkan untuk kita isi dari mana dari mahasiswa yang ikut kelas internasional. Jadi harapan saya adalah nanti untuk kelas internasional itu akan apa didukung oleh Prodi, Sekprodi, dan ini pengurusnya nanti adalah Bu Raden Ayu yang utama. Kemudian akan dibantu oleh Pak Hunan ya karena nanti ada relasi-relasi yang mungkin kerjanya secara remote ya. Jadi mungkin dia bekerja di luar negeri tapi posisi di Indonesia, tapi pekerjaan di remote. Ya, kendalanya adalah bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman nanti bisa seperti itu, juga nanti ada sharing-sharing kegiatan yang isinya nanti bagaimana kita menimba pengalaman dari mungkin dari orang-orang atau
dari perusahaan yang multinasional yang mereka bisa bekerja secara offline maupun secara remote. Saya kira itu, jadi kami harapkan sungguh-sungguh ya, karena ini untuk kelas internasional ini kita garap betul. Kuliahnya juga nanti kita ada pilihan mata kuliah yang khusus yang apa, yang bisa diikutkan nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Bu Raden Ayu ya. Kemudian nanti juga akan ada tambahan dari Pak Unan. Ini juga kami ada pantauan dari Kaprodi dan Sekprodi. Harapan saya, mahasiswa juga sampaikan ke orang tua ya supaya dapat dukungan juga bahwa seandainya nanti ada student mobility dan sebagainya akan kita urus ya. Kita bisa ke Malaysia, bisa ke Thailand dan sebagainya. Untuk ke sana, ya apakah itu summer camp selama 1 minggu atau mungkin student mobility 1 semester itu bisa dimungkinkan untuk kegiatan itu. Saya kira itu ya, semoga mahasiswa antusias ya untuk mengikuti kelas internasional ini, dan kami dari Kaprodi Manajemen mengucapkan selamat, semoga selalu bergabung di kelas internasional ini. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mahmud untuk arahannya. Jadi itu tadi digarisbawahi ya teman-teman. Ini memang apa ya, semacam kelas prioritas lah. Nah itu gambarannya seperti itu, kelas prioritas, nanti kesempatan untuk keluar negeri ya kalian, kesempatan untuk apa, lomba mungkin atau peningkatan kompetensi ya mungkin kita pertama kali mengkontak itu adalah di kelas ini juga. Baik, selanjutnya detailnya seperti apa, kemudian mungkin nanti syaratnya itu bagaimana, terus next step-nya, langkahnya yang harus kalian lakukan itu seperti apa. Nah, itu habis ini akan dijelaskan langsung oleh Ibu Dr. Raden Ayu Aminah ya, SEMBA. Monggo silahkan Bu Raden Ayu, waktu dan Oke. tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Nanda. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Mahmud ya atas kesempatannya. Ya, terima kasih buat Pak Nanda ya memediasi kita ya, dan Pak Haunan juga ya, dan teman-teman sekalian ya. Perkenalkan ya sebelumnya teman-teman ya, nama saya Bu Ayu ya. Nah, di sini saya koordinator baru program internasional ini. Ya, nah ini mungkin izin ya Pak Mahmud, Pak Nanda, dan Pak Haunan dan teman-teman, saya akan share screen ya sekiranya. eh, Ya, silakan Bu. ya, Coba. oke, bisa di share screen. Sudah terlihat mungkin teman-teman? Udah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ada Bu. ya? Oke, ya. Oke. Bentar ya, saya di zoomkan dulu sebentar. Oke. Sudah diperbesar, sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Sudah Bu. ya, oke. Ya, sudah Ya aman. teman-teman ya. Nah ini kebetulan dari program manajemen teman-teman ya, karena kan semester depan tuh sudah semester 3 ya teman-teman ya. Nah memang dari sekarang ya teman-teman, karena teman-teman ini masih semester 2 itu ada persiapan gitu ya teman-teman ya. Nah untuk eh, apa program internasional ini teman-teman jangan khawatir ya, karena banyak yang menanyakan kepada saya, Bu gimana ya Bu untuk biaya tambahannya gitu. Saya dengar-dengar apakah ada biaya tambahan apa enggak ya, karena kan memang program internasional ini memang cukup banyak teman-teman ya benefitnya ya. Nah teman-teman tenang saja ya, biaya itu sama teman-teman ya dengan reguler. Ya bayangkan aja ya teman-teman, bayarnya sama gitu ya. Nah, tapi teman-teman itu mendapat prioritas gitu ya istilahnya ya. Ya, banyaknya pembinaan, istilahnya pembinaan tambahan ya, terutama pada language ya. Ya, in English gitu ya. Nah, itu juga ada pelatihannya teman-teman ya. Nah, nanti juga kami ya dari koordinator ya, baik saya dan juga Pak Honan juga akan membantu ya sekiranya regarding to language ya in English itu kita akan bantu ya. Karena saya rasa untuk semester 2 ini ya teman-teman itu IPK-nya bagus-bagus ya. IPK-nya itu bagus-bagus ya. Majority juga language-nya juga bagus ya teman-teman ya. Cuma mungkin masih banyak yang malu ya gitu ya teman-teman ya. Nah itu nggak apa-apa teman-teman ya. Nah kalau teman-teman nanti
udah masuk kelas internasional itu akan terbiasa teman-teman ya, terbiasa ya. Kita bina juga ya untuk language-nya pelan-pelan gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan terbiasa ya belajar ya proses uh, itu in English seperti itu. Ya biaya sama teman-teman ya, nanti bersama dengan reguler ya, dan juga perkuliahan memang menggunakan bahasa Inggris ya, tetapi yang dikatakan oleh Pak Mahmud ya sebelumnya mungkin di awal bilingual ya, bilingual dulu tidak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau sudah terbiasa ya discussion ya, making presentation ya, public speaking ya, itu pelan-pelan ya teman-teman akan terbiasa ya, mungkin e-book ya, membaca e-book ya in English itu kan nanti teman-teman akan terbiasa. Ya, jadi pertama-tama nggak apa-apa ya bilingual dulu ya. Nah, nanti kalau teman-teman semester selanjutnya ya udah masuk kelas internasional selanjutnya, Bu saya mau full Inggris. Nah, itu malah biasanya seperti itu ya untuk kelas internasional ya. Ya, karena kan teman-teman ini kan kandidat-kandidat ya yang sekiranya diprioritaskan untuk keluar negeri ya, pastinya teman-teman pasti lebih excited ya, lebih motivated ya untuk menggunakan full full English seperti itu ya. Itu yang kedua, teman-teman ya. Yang ketiga, memang ada beberapa sistem terpaket ya. Artinya ada mata kuliah ya sekiranya yang kita paketkan untuk teman-teman dari semester 3 sampai semester 7 ya. Memang tidak semua ya, karena ada lain hal ya, ada mata kuliah yang sekiranya Coursera ya, Coursera itu tidak kami ambil, ataupun mata kuliah umum seperti itu ya, mata kuliah universitas. Ya jadi ada uh, course ya yang khusus ya, terutama apa konsentrasinya ya. Ya, kita fokus juga terhadap konsentrasinya, mata kuliah konsentrasinya. Nah, itu akan kita paketkan dari semester 3 sampai semester 7. Ya, jadi teman-teman di sini tidak rebutan ya. Kalau untuk yang kita pilihkan ini, yang kita paketkan ini ya, course-nya ya dari semester 3 sampai semester 7. Tapi ada course lainnya ya, sekiranya itu yang reguler. Nah, itu teman-teman berbeda ya. Jadi itu teman-teman ambil sendiri yang reguler gitu ya. Itu input sendiri. Tapi kalau yang sistem internasional itu kami inputkan. Seperti itu ya. Nah, itu untuk kelas paketnya ya, ada course internasional yang kami paketkan sendiri ya. Yang keempat ini ada program khusus kelas internasional. Yang pertama adalah pengembangan bahasa Inggris ya. Dari kami ya, Bu Ayu dan Pak Haunan ya akan memberikan pengembangan bahasa Inggris ya sekiranya ya, dan juga eh, transit classroom ya teman-teman ya. Di sini maksudnya transit classroom itu teman-teman ada ruangan tersendiri ya yang bisa untuk discussion ya, yang untuk apa, hmm, ketika teman-teman sharing akademik ya dan segala macam ya. Nah, itu teman-teman ada transit classroomnya ya. Jadi tidak bingung Bu, ini kita nanti bertemunya di mana gitu ya. Eh, apa apa ada kelas khusus ya, lingkungan sendiri gitu ya, ada ya, nanti bisa dibantu oleh Pak Nanda ya mengenai transit classroom ya khusus untuk kelas internasional ya. Jadi teman-teman nanti untuk discussion, assignment ya, project dan segala macam ya. Nah, itu ada di transit classroom ini seperti itu ya. Lalu untuk sesi counseling and motivation di sini, teman-teman ya, dari beberapa sebelumnya ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, ada ya sesi counseling. Itu juga kadang kita ngambil dari luar ya. Ada ya Pak Haunan ya dari Pak Haunan itu juga sebelumnya pernah mengambil, ada ya teman dari Thailand ya, itu memberikan sesi motivasi ya. Motivasi artinya dia memberikan pengalaman ya mengenai bisa ya, bisa loh kita ini bekerja gitu ya di luar negeri ya, tips and triknya itu seperti apa ya, dan juga pengenalan-pengenalan budaya di luar negeri itu seperti apa, seperti itu ya, sehingga kita itu juga mempunyai arah seperti itu ya teman-teman ya, untuk kedepannya itu seperti apa ya. Nah, itu juga motivasi teman-teman ya, ataupun sesi counseling ya, itu kita bisa mengambil narasumber dari luar ya, sekiranya itu khusus untuk teman-teman sekalian ya kelas internasional. Nah, itu juga apa kita usahakan pastinya ya. Lalu yang kelima teman-teman ya, nah ini prioritas ya. Prioritas ini memang
kunci utamanya teman-teman ya, benefitnya kepada teman-teman sekalian nantinya ya. Jadi ketika ada program internasional seperti student exchange ya teman-teman ya. Nah, student exchange ini sekiranya pertukaran mahasiswa ya. Nah, nanti teman-teman mungkin satu semester ya mau pertukaran mahasiswa di Malaysia ataupun di Thailand ataupun seperti kakak-kakak sebelumnya ini ya. Nah, kakak-kakak sebelumnya ini juga yang akan memberikan apa pengalamannya ya di Kroasia ya itu juga teman-teman ini kakak-kakak ini mendapatkan beasiswa ya program scholarship Erasmus ya. Nah, itu teman-teman juga bisa belajar ya juga dari kakak-kakak ya. Itu juga ya di Kroasia juga banyak sekali pengalaman dan proses eh, apa yang sangat bermanfaat kepada teman-teman seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu student mobility, teman-teman ya, student mobility itu program mobilitas mahasiswa ya. Nah, jadi memang dia jangka pendek, teman-teman ya. Nah, ini biasanya kayak company visit ya, ataupun kampus tour seperti itu ya, atau short course ya. Nah, ini short course ini juga bisa teman-teman ikuti ya, teman-teman menjadi prioritas bisa mengikuti student mobility di beberapa negara seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, entah itu workshop ya ataupun summer camp ya ini juga ada teman-teman ya sistem program summer camp ya. Di sini teman-teman juga bisa belajar mengenai cultural ya cultural in foreign country itu seperti apa gitu ya ataupun ya itu tadi company visit ya ataupun kampus tour yang sekiranya apa menambah pengalaman teman-teman seperti itu ya di universitas-universitas foreign country seperti itu ya. Ini memang lebih pendek ya jangka waktunya ya bisa 2 minggu sampai 3 minggu seperti itu kan. Itu ya teman-teman ya prioritas kepada teman-teman. Nah ini juga luar biasa teman-teman ya biayanya sama ya dengan reguler tapi teman-teman menjadi prioritas ya untuk akses ke program internasional itu tadi ya foreign country itu tadi. Ya yang terakhir mahasiswa memiliki publikasi internasional terindeks ya. Nah jadi teman-teman ya di sini untuk TA-nya ya tugas akhirnya teman-teman memang manuskripnya in English ya. Ya saya pastikan nanti pas TA teman-teman sudah semester akhir, teman-teman sudah jago sekali ya bahasa Inggrisnya ya. Wong teman-teman udah melewati semester 3 4 5 6 ya pastinya nanti 7 eh, apa untuk skripsi ya untuk jurnal ya. Mohon maaf ya kalau misalnya internasional jurnal ya Pak Hunan ya. Ya. Nah, publikasi internasional ini ya minimal Sinta 4 ya, minimal Sinta 4 ya. Kalau di atas itu juga bagus ya, teman-teman ya. Saya rasa dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya yang kelas internasional ini mahasiswanya malah lebih dari itu seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini manuskripnya in English ya, teman-teman. Even presentation in English ya. Jadi nanti penguji-pengujinya juga in English ya untuk discussion dengan teman-teman saat TA ya saat tugas akhir. Nah, itu nanti saya ya bisa koordinasikan dengan Bu Almira ya dan juga Pak Erik mengenai pembimbing ya. Nah, ini pastinya pembimbing-pembimbing ini juga mempunyai capability untuk membimbing ya apa especially in English ya for international journal seperti itu ya. Nah, ini adalah benefitnya ya yang luar biasa teman-teman ya. Nah, ini pasti teman-teman udah punya banyak benefit gitu ya. Biayanya juga sama ya dan juga mendapatkan banyak pembinaan juga ya event session counseling maupun motivation ya. Nah, itu teman-teman pastinya mempunyai manfaat yang cukup banyak dari kelas reguler seperti itu ya. Oke. Ya, itu untuk benefitnya teman-teman ya. Untuk syaratnya, ya, nah ini saya juga sudah mempunyai kandidat-kandidat ya, untuk kandidat-kandidat saya ini ya. Ya, itu ada apa? Saya rasa untuk semester ini ada 30 lah ya, 30 mahasiswa ya minimal ya untuk program internasional ini ya memang syaratnya harus mahasiswa aktif ya teman-teman mahasiswa aktif dan juga semester 2 sekarang. Ya, artinya ini teman-teman sekarang semester 2 besok semester 3 ya, artinya kandidat-kandidat teman-teman inilah yang bisa masuk kepada kelas internasional. Ya.
banyak juga teman-teman ya yang menanyakan kepada saya, Bu, saya ini semester 5, saya semester 4, masih bisa nggak Bu masuk kelas internasional? Ya, nah itu belum bisa teman-teman ya. Nah ini karena banyak benarnya ya. Lagi Bu Ayu. Terlambat ya. Oke ya, untuk kode mahasiswanya 2025 ya, dan nanti ya pendaftaran ini oleh saya ya, nanti pendaftaran diadakan oleh saya ya, koordinator program internasional, dan juga syaratnya teman-teman memiliki komitmen ya, artinya teman-teman tidak di tengah jalan tiba-tiba keluar gitu, enggak ya teman-teman ya, nanti saya akan memberikan apa eh, surat tersendiri ya, khususnya untuk teman-teman ya yang kandidat-kandidat saya ya, seperti itu ya, itu bisa mempunyai komitmen dalam menyelesaikan studinya, artinya semester 3 ya sampai semester 7 ya. Saya rasa juga nggak keluar kok ya teman-teman ya, karena kelas internasional ini juga sangat interesting ya untuk teman-teman seperti itu ya. Nah itu saya rasa teman-teman mempunyai komitmen yang bagus seperti itu ya. Nah untuk IPK minimal 3,3 teman-teman ya. Nah ini ditanya kembali oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Bu, IPK saya 3,4, IPK saya 3,5, bisa nggak Bu masuk internasional? Bisa banget teman-teman ya. Nah, IPK kan 3,3 ini minimal ya, tapi saya lihat kemarin malah luar biasa teman-teman semester 2 ini ya, banyak IPK-nya 3,8, 3,9 gitu bahkan ya. Itu cukup bagus ya. Nah, tetapi karena teman-teman ini masih semester 2 ya. Nanti saat teman-teman sudah menyelesaikan UAS ya, dan teman-teman sudah mendapatkan IP ya, IP semester 2 nantinya. Nah, itu nanti KHS-nya bisa dikirimkan kepada saya ya, kepada saya. Ya, terutama kandidat-kandidat kemarin yang mau dan masuk ke kelas internasional ya. Nah, itu bisa memberikan KHS-nya kepada saya ya. Nah, itu minimal 3,3. Ya. Nah, itu syarat dan ketentuannya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa di-capture ya, boleh ya, atau mungkin saya bisa kirimkan ya ke grup teman-teman ya untuk syarat dan ketentuan program internasional ya. Oke, lanjut. Oke ya, untuk course-nya teman-teman ya, ada beberapa course ya sekiranya yang kita paketkan seperti itu ya, sampai ke semester 7 ya, Pak Onan ya. Nah, untuk semester besok ini teman-teman ya, nah ini memang kita fokuskan terhadap course concentrate ya, concentrate in human resource, marketing, and operational ya. Nah, jadi tiga ini ya sekiranya teman-teman nanti kami paketkan dengan lecture ya, dengan lecture yang sekiranya uh, having capability ya in English seperti itu ya. Nah, tapi balik lagi ya, masih bilingual ya nggak masalah teman-teman, tetapi nanti teman-teman besok-besok juga akan terbiasa ya dan akan mau istilahnya ya untuk full in English seperti itu ya untuk proses learningnya ya. Nah, lanjut untuk semester 4 ya, 5 dan 6 ini ya. Ya, ini adalah course yang kami paketkan sampai semester 7 ya. Semester 7 juga tugas akhir, teman-teman ya. Tugas akhir ini juga termasuk ya karena itu tadi ya manuskrip teman-teman yang akan di apa dilakukan ya yang akan dilewati oleh teman-teman jurnal ya itu manuskripnya in English ya. Jadi pastinya ini kami juga paketkan ya kalau untuk tugas akhir in program internasional seperti itu ya. Nah, itu juga untuk pembimbing ya dan juga penguji nanti juga kami akan arrange ya akan arrange mengenai lecture-lecture yang sekiranya mempunyai capability itu tadi ya. Oke, lanjut ya, course yang kami paketkan. Ya, ini mungkin ini timeline ya, ya ini timeline sebelumnya ya yang pernah saya buat memang. Ya, nah ini ada beberapa teman-teman yang sudah menjadi eh, apa kandidat alias memang mau ya masuk kelas internasional dan capable ya capable untuk masuk program kita ya. Nah ini teman-teman pastinya ya untuk pendaftaran memang bisa ya masih sampai Agustus ya Agustus dan juga ada
pertengahan Agustus ya sampai sekiranya awal September ya itu ada pengisian ya pengisian komitmen ya komitmen letter ya dari saya seperti kepada teman-teman itu untuk diisi seperti itu ya teman-teman ya sampai kita memulai kelas maybe hmm, in the middle ya of September ya. Nah itu dari Pak Nanda nantinya ya untuk inisiasi kelas ya dan juga perkuliahan program internasional yang akan kita mulai seperti itu teman-teman ya. Ya, oke, itu untuk timelinenya teman-teman ya. Lalu, oke ya, ini untuk activity ya. Activity in international program itu seperti apa ya? Mungkin memang ini sebelumnya Pak Haunan ya. Nah, monggo Pak Haunan mungkin bisa diberikan pengalaman-pengalaman ya sebelumnya ini ngapain aja dalam activity in international program. Silakan Pak Haunan, monggo. Ya, terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga Pak Nanda. Selamat pagi Pak Pagi, Mahmud. Pak. Oke. Ya, ya, terima kasih ya sudah hadir untuk acara sosialisasi ini. Sebelumnya tadi Bu Ayu sudah menjelaskan ya mengenai teknis di kelas internasional. Karena saya sebelumnya sudah 4 angkatan ya yang kita bina untuk kelas internasional ini, dan juga memang dalam perjalanannya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan itu ya. Tapi sebelumnya gini ya, saya tekankan dulu ya tadi, kalau mungkin belum tertarik gitu ya atau nanti mungkin mau mencari eh, informasi lebih lanjut, bisa teman-teman silahkan datang ke Bu Ayu atau datang ke saya gitu juga boleh. Karena apa? Eh, Kelas internasional ini hanya dibuka untuk mahasiswa yang eh, semester 2 atau memiliki NIM B11 2025 gitu ya. Jangan sampai nanti penyesalan datang di belakang, karena ada beberapa mahasiswa juga yang semester 4 semester 5 itu pengen join juga gitu ya sebelumnya. Dan kemudian tadi apa namanya? Coba silakan kalau mungkin mahasiswa semester 2 itu belum kepikiran nanti ya ketika misalkan mau berkarir, mau misalkan mau keluar negeri atau apapun itu ya. eh, itu kan semuanya membutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Tetapi kita tidak di sini bukan memaksakan atau menuntut gitu ya. Kita pelan-pelan membimbing itu, dan coba aja dicek ya kalau perusahaan-perusahaan yang teman-teman ingin nanti kerja di mana gitu ya, di setelah lulus kuliah gitu punya mimpi kerja di apa BI misalkan atau OJK misal, itu kan butuh kemampuan bahasa Inggris ya, pasti juga dites nantinya. Nah, presentasi juga ya. Artinya apa sih? Berarti kebutuhan teman-teman untuk bisa bahasa Inggris nantinya untuk membuka lingkungan secara internasional itu sangat-sangat diperlukan sekarang ini ya. Apalagi dengan lingkungan yang mendukung ya. Jadi lingkungan yang mendukung itu artinya apa? Satu kelas itu saling mendukung, sama-sama kalau bahasa Inggrisnya salah misalkan ya tidak saling eh, misal ngetawain gitu ya, tetapi lebih ke saling sharing ya, tidak apa namanya, tidak menghujat gitu ya. Nah, kemudian ini kebetulan nih IUP itu nanti akan dibuka juga di Udinus, tetapi dari semester 1. Itu rencananya nanti biayanya berbeda ya, 2 kalinya reguler. Yang mana nanti ini juga bukan kelas percobaan gitu ya, karena angkatannya sudah 4. Nanti adik teman-teman kita juga akan sharing ya. Mungkin kalau dari dosennya nggak percaya gitu Bu Ayu. Tapi kalau dari eh, kakak-kakak kelas Langsung kakak-kakaknya. lebih apa namanya nanti tahu benefitnya gitu ya. Nah ini tadi balik lagi ya, saya kegiatan internasional minimal itu apa, bahasa Inggrisnya ya, lingkungan. Karena dulu juga ada kasus, kalau tadi ya Bu Ayu sudah memperlihatkan paket mata kuliah yang dipaketkan untuk kelas internasional itu hanya ada 3 ya kalau di semester 3. Artinya apa? Teman-teman kan nggak ngambil 3 tok gitu ya.
untuk mata kuliah di dalam satu semester. Artinya di mata kuliah lain teman-teman itu masih boleh dan bisa untuk memilih waktunya atau jamnya ya. Dan kita juga usahakan untuk kelas internasional ini di jam-jam yang tidak apa ya namanya ya, di jam yang Prime time. mendukung untuk pembelajaran gitu ya, nggak terlalu pagi, nggak terlalu sore dan seterusnya itu selalu kita upayakan. Dan itu selalu banyak request kalau apa namanya di kelas internasional itu pengennya Pak, saya pengennya jangan pagi-pagi, jangan siang-siang gitu, itu nggak masalah, itu teknis ya. Dan itu akan kita tampung gitu kalau memang memungkinkan. Nah, malah kemarin itu sebelumnya, sebelum angkatan ini ya, itu kelas internasional semua full dipaket. Jadi kalau semester 3 itu 24 SKS ya, itu semuanya kita paketkan karena tidak ada mata kuliah universitas dan seterusnya. Nah, ketika kemudian di next semesternya ada mata kuliah eh, yang unik, mata kuliah universitas atau apa gitu ya, malah teman-teman itu request, Pak, ini bisa nggak ya Pak satu kelas internasional apa namanya disatukan gitu ya. Kita bukan kewenangan kami ya waktu itu karena di universitas sehingga ya memang tidak bisa harus gabung lagi gitu. Artinya apa? Ternyata banyak apa yang betah di kelas internasional itu juga banyak ya. Dan eh, dengan suasana yang mendukung menurut saya dan kalau bisa jangan menyesal nantinya kalau tidak bisa bergabung. Karena kegiatannya ini juga membantu khususnya di AKKM teman-teman ya. Kalau reguler mungkin AKKM-nya lebih sedikit kesulitan karena harus mencari kegiatan-kegiatan yang mungkin AKKM-nya lebih kecil dibandingkan dengan kegiatan internasional. Yang pertama ini ya kemarin mungkin bisa dilihat di YouTube juga banyak sekali seminar-seminar internasional yang kita lakukan. Kemudian ini tentunya dari audiens yang masuk ke dalam seminar-seminar ini kebanyakan adalah mahasiswa kelas internasional yang mana minimal sekali ya memanfaatkan AKKM-nya begitu kan. Jadi bisa lebih cepat jadi 100 gitu ya. Nah, kemudian ada lagi webinar dan juga conference ini kita ikuti juga dan yang terakhir itu yang saya ikuti sendiri adalah yang ke multi UMM ya, Student Mobility ke Malaysia. Eh, ini juga banyak mahasiswa kelas internasional yang mengikuti. Kemudian yang terakhir ini nanti yang akan diceritakan oleh Mas Noval, Mas Daniel, kemudian ada Mbak Lana dan Mbak Intan terkait dengan beasiswa ke Erasmus yang mana itu mereka dibiayai sampai ada living cost dan seterusnya ya untuk belajar di Kroasia selama 1 semester dan ini sudah kembali ke Indonesia gitu ya. Itu adalah kegiatan terakhir dari mahasiswa kelas internasional. Jadi kalau tidak masuk ke kelas itu ya kesempatan tersebut tidak bisa kita berikan ke mahasiswa yang reguler. Di next Bu. Nah, ini kemudian ada webinar ya, guest lecture series dari dosen-dosen yang ada di luar negeri ya, contoh di Malaysia, di Filipina, kemudian ada yang datang juga dari Kroasia ya, sebelum eh, apa namanya teman-teman ini mendapatkan beasiswa Erasmus, ada dosen dari Kroasia datang ke Indonesia, kemudian memberikan guest lecture juga dan juga sambil melihat-lihat kampus gitu. Nah, ini kegiatan-kegiatan kelas internasional ini khususnya tentunya meningkatkan confidence kita ya dalam berinteraksi bahwa sebetulnya orang-orang yang di luar negeri pun itu kalau kita apa namanya saling respect masing-masing
dan kita bisa berkolaborasi dengan mereka itu sebetulnya juga menyenangkan gitu ya, berkolaborasi dengan teman-teman kita dari luar negeri. Nah, teman-teman ini tentunya kan eh, pengennya wawasannya global gitu ya, kemudian memiliki kemampuan-kemampuan yang memang harus dimiliki untuk ke arah sana gitu ya. Sehingga memang kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk mendukung hal tersebut. Ya, selain kegiatan reguler, ya, misalkan di perkuliahan, maksud saya di perkuliahan, tetapi juga ada tambahan-tambahan kegiatan. Dulu pun juga ada tambahan eh, untuk bahasa Inggrisnya ya. Tentunya kalau di kelas kita dengerin presentasi, kalau tidak ditambahi dengan bahasa Inggris yang lebih apa namanya, tambahan pelatihan bahasa Inggris juga tidak eh, bisa gitu ya. Jadi nanti bisa kami tambahkan juga untuk bahasa Inggrisnya. Dan di sini yang penting adalah lingkungannya mendukung untuk teman-teman yang memang mau maju dan mau eh, berusaha gitu ya. Dan ini kita tidak memaksa, ya artinya apa? Di kelas internasional nanti coba didengarkan dari teman-teman yang sudah merasakan sendiri. Jadi bukan dari dosennya ya Bu Ayu ya. Nah, itu. Kemudian ini kegiatan-kegiatan juga biasanya di akhir semester ada evaluasi juga untuk satu semester tersebut ya, bagaimana kemudian evaluasi itu boleh mengungkap apa, mengeluarkan unek-uneknya ya, maunya seperti apa nanti ketika apa di semester depan kelasnya seperti apa ya. Dan tadi ya tadi Bu Ayu sudah menjelaskan bahwa ada ruangan khusus yang transit itu gimana kita biasanya tidak berikan ke reguler karena supaya steril gitu ya. Agar teman-teman kalau misalkan butuh buat acara atau apa mau kumpul, misalkan ada lomba atau apa gitu ya, kita bisa gunakan ruangan tersebut untuk apa untuk titik kumpul gitu ya, mahasiswa kelas internasional. Ya, jadi kita luruskan dulu niatnya untuk masuk ke kelas internasional ini karena apa? Tidak mungkin ya kalau teman-teman mau belajar secara instan nanti ya misalkan baru semester 7 baru belajar bahasa Inggris gitu itu tentunya akan berbeda dengan yang latihan setiap hari. Kalau banyak yang berkata bahwa bahasa atau bahasa itu praktis ya. Dan juga selain bahasa kan kita masuk ke kontennya ya, bukan bahasanya yang penting tetapi isinya. Ya, teman-teman di sini bicara bisnis, teman-teman bicara eh, ekonomi tetapi dalam bahasa Inggris yang kemudian itu dipahami oleh orang-orang tidak hanya di negara ini, di Indonesia tetapi juga di luar negeri gitu ya. Dan ini tentunya tanpa biaya tambahan tadi yang sudah Bu Ayu bilang. Eh, dan nanti ada IUP tahun depan itu sudah 2 kali lipat dari reguler ya biayanya ya dengan apa yang kami tawarkan saat ini. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan ya nanti setelah ini kita ada sesi untuk tanya apa namanya berbagi pengalaman dari kakak-kakak kelasnya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang ditahan-tahan dari tadi mau nanya juga boleh gitu. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Ya, atau mungkin ada yang mau tanya dulu mungkin dari teman-teman. Monggo, biasanya Mas Next ini. Mas Next. Sudah cukup jelas berarti ya. Sudah jelas ya. Ya, monggo Bu, bisa dilanjut ke teman-teman yang testimoni Oke. mungkin ya.
Oke, ya mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, ya nanti kita buka kembali ya, teman-teman. Kalau ada yang masih belum jelas setelah kakak-kakak ya, kakak-kakak kita ini ya yang akan memberikan apa experience teman-teman ya. Ada empat ya, empat kakak-kakak ini ya, Kak Daniel, Kak Lana ya, Kak Noval dan Kak Intan ya. Nah, ini akan kita dengarkan ya gimana proses dan experience mereka ya, pembelajaran di Kroasia, even tips and trick teman-teman ya mendapatkan program scholarship ya dari Erasmus itu tadi ya. Boleh juga yang challenge ya, tantangan-tantangan juga nggak masalah ya. Jadi nggak yang plus-plusnya aja ya. Ada juga sih tantangan-tantangan ya yang sekiranya kita bisa tahu ya solusinya seperti apa sih ketika kita mempunyai tantangan tersebut di foreign country seperti itu. Monggo untuk Kak Daniel. Sudah masuk Kak Daniel? Sudah, Bu. Sudah. Silakan mungkin bisa diawali Kak Daniel dulu ya. Eh, Apa ada yang mau diawali selain Pak Kak Daniel? Urut ya? Mungkin dari saya ya Bu ya. ya Oke, diawali Bu Kak Kak Novel Noval, ya, iya Bu. benar-benar Kak Iya. Noval yang awal ya. Iya. Iya, iya, monggo, Oke. monggo, silakan Kak Noval. Ya, selamat pagi teman-teman semua yang terhormat Bapak Mahmud selaku Kaprodi Fakultas Manajemen, jurusan Manajemen, Bapak Haunan, Bapak Dana, Ibu Ayu, dan rekan-rekan semua. Jadi kesempatan kali ini kita agak santai aja ya teman-teman ya, jangan tegang-tegang. Ini nanti kita dari kebetulan aku sama kakak-kakak ini semester 8 sama semester 6, jadi kita bakal sharing soal apa sih pengalaman kita selama mengikuti kelas internasional selama kurang lebih 3 tahun atau 6 semester. Sebelumnya saya izin ini ya Ibu ya, share screen ya Ibu ya. Oke, ya monggo Mas Noval, boleh di share screen. Oke, baik. Jadi ini kelas internasional. ah Bisa dilihat teman-teman, ini kelas internasional ini kebetulan angkatan 2022. Habis ini kita bakal lihat sedikit video nih, video kayak lika-likunya jadi anak kelas inter. Oke. Oke, jadi itu teman-teman, itu kayak sebentar kayak apa ya? Gambaran aja deh kalau misalnya kita sekelas nih kelas inter. Terus teman-teman pernah denger nggak international class itu apa? Udah jelasin, pasti udah pernah denger semua ya. Ini langsung aja ya. Jadi international sekolah kelas itu sebenarnya kayak programnya Udinus, khususnya di manajemen juga, yang dimana kita nanti di kelas itu basic learningnya tuh pakai bahasa Inggris. Kita kayak komunikasi dengan teman-teman sekelas, semuanya itu pakai bahasa Inggris. Terus juga dosen-dosennya nanti bakal memberikan kayak lecturers, semuanya pakai bahasa Inggris juga. Tuh. Nih, kita ada beberapa aktivitas kita. Yang pertama itu nanti ada student chamber, terus ada K&B student, terus ada juga student exchange, juga ada gathering dan bonding. Jadi nanti semuanya bakal aku jelasin. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, nanti bisa bisa tanya ke aku, ke Kak Daniel, ke Kak Intan atau ke Kak Lana ya. Ya, ini videonya uh, nggak bisa diakses, tapi ini kayak salah satu karya anak internasional juga. Cuman kebetulan filenya lagi nggak bisa diakses. Oke, jadi Student Chamber itu kayak organisasi yang ada di Udinus. Sebenarnya kelas internasional waktu di angkatan aku dulu itu ada sekitar 4 atau 3 jurusan yang aku tahu dari Fakultas FEB dan Fakultas Ilmu Komunikasi, Ilmu Komputer FIK yang terdiri dari ini. Ini teman-teman student student chamber semua.
Tapi ini nggak lengkap, ada beberapa lagi yang mungkin nggak bisa hadir ya waktu itu ya. Jadi di student chamber tuh kita ngapain sih? Di student chamber tuh kita kayak sharing pengalaman. Sebelumnya itu ada namanya Kak Iren, itu pernah ikut kayak exchange, ikut juga kayak volunteering, terus juga ikut macam-macam yang tingkatnya itu internasional, jadi bukan nasional lagi. Jadi waktu itu kita sharing gimana sih Kak ikut kegiatan kayak gitu, terus kayak tips and triknya kita bisa lanjut kuliah ke luar negeri. Juga ada sebelumnya tuh Kak Yosep yang pernah lolos program ISMA. ISMA itu kan yang paling populer banget tuh. Tuh. Jadi di organisasi ini tuh sebenarnya bukan organisasi, kayak kita kumpul aja, kumpul gathering biasa aja. Tuh. Terus ada KNB Student. Sebenarnya kalau KNB Student ini tuh programnya negara ya, kayak kita dari Udinus itu menerima mahasiswa internasional. Kemarin tuh ada mahasiswa baru dari Yaman, juga ada dari Papua Nugini, ada yang dari Afrika juga, terus ada yang dari Timur Tengah. Ya, dari berbagai macam negara yang dimana nanti kita kumpul. Tadi sudah pernah dijelaskan juga sama Bapak Aunan. Jadi ini salah satu beberapa footage-nya yang pernah kita kumpul bareng. Ini ada Bapak Aunan, Bapak Eko. Ini teman-teman nih, ini kalau bisa dilihat, ini mahasiswa internasional tahun 2002 kalau nggak salah ya Bapak ya. Itu waktu itu kita sering main bareng, sering kumpul bareng. Juga sekarang ada yang baru lagi, itu dari Yaman. Jadi kita di sini itu lebih ke sharing. Sharing, kita punya channel relasi ke luar. Dengan adanya teman-teman ini kita bisa tahu gimana sih budayanya mereka, gimana sih cara belajar mereka. Sebenarnya juga agak berbeda juga dengan kita yang di Indonesia. Tapi di sini kita kayak lebih sharing juga. Terus ada juga student exchange. Ini waktu itu kita e-exchange ya, karena ini diadain kalau nggak salah tuh di Malaysia, Filipina, Indonesia, sama beberapa universitas yang di Indonesia juga ada. Itu kita kayak sama. Ini kita kayak jadi representatif negara kita, yang dimana kita itu kayak sharing soal budaya, culture, dan lain sebagainya. Tuh. Ada juga ini yang barusan banget kemarin kita lakuin, kita jalanin itu ke Eropa, di mana kita ngelakuin Erasmus. Itu juga nanti akan dijelasin sama Kak Daniel. Oke, lanjut ada gathering and bonding. Ini sebenarnya informal. Ini selama kita kayak menjalani perkuliahan selama semester ini, kita tuh kayak banyak mainnya sebenarnya gitu. Jadi nggak susah kalau jadi di kelas internasional tuh nggak susah teman-teman. Kalau misalnya kita emang tertarik, kita emang ada niat, dan menurut aku di sini kita itu malah lebih apa ya, environmentnya itu lebih bagus daripada kelas yang reguler. Soalnya aku dulu juga kelas semester semester 1 semester 2 itu reguler, dan di mana kayak aku ngerasa ambisnya tuh beda. Kalau misalnya ini kita masuk kelas internasional, itu tuh sudah terfilter semua teman-teman. Sebelumnya waktu di angkatanku dulu itu ada kayak seleksinya. Nah, itu tuh orang-orang terpilih aja. Jadi mereka semua tuh kita punya hampir visi dan misi yang sama, gimana selama pembelajaran itu kita bisa kayak reach goals-nya kita itu hampir sama gitu. Jadi kita jalannya itu ya bareng-bareng. Dan ya, buat aku sendiri ini suatu hal yang ini ya, kayak aku bersyukur bisa masuk kelas internasional karena memang aku ketemu orang-orang yang bener-bener secara kualitasnya SDM-nya itu emang bener-bener bagus. Kalau misalnya dibandingin sama teman-teman yang kelas reguler itu, dulu aku pernah punya temen tuh. Jadi kalau waktu kelas reguler dulu, sedikit cerita, aku itu kayak duduk di depan sendirian. Tapi selama di kelas inter ini,
walaupun kayak kita sedikit, cuman kita tuh duduk di depan atau duduk di belakang itu sebenarnya kerasanya tetap apa ya, kita bisa nangkep pelajaran gitu loh. Kita fokus ke pembelajaran itu lebih apa ya, dosennya pun kalau aku rasa itu juga menyampaikannya lebih lebih mudah untuk dicerna kita, ditangkap kita. Tuh, ini kita liburan, nih kita ada acara bakar-bakar juga. Kita liburan ke pantai, kita ke ini bakar-bakar waktu Idul Adha itu. Dan oke, mungkin kalau dari aku cukup, nanti bisa dilanjutkan ke Kak Daniel. Silakan Kak Daniel, bisa di take over. Kak Intan dulu, Kak. Oh, Kak Intan. Oke, oke, sorry. Silakan Kak Intan. Iya, makasih Mas Noval ya. Bagus ya dari videonya Luar ya Mas. biasa Kak Noval dan teman-teman kakak kakak Kroasia ini ya luar biasa. Monggo boleh dilanjut. Kak siapa? Kak Intan. Monggo Kak Intan. Oke, halo teman-teman semua. Aku lanjut. Jadi aku di sini mau, oke, sebentar aku mau izin share screen dulu. Oke, jadi udah kelihatan belum teman-teman? Sudah Mbak? Oke, udah Kak. Oke, jadi nama aku Intan Aprilia. Aku salah satu international student juga, terus juga um, awardee dari Erasmus scholarship. Di sini aku mau share tentang beasiswa Erasmus dan juga beberapa benefits yang aku dapetin setelah join program ini. Oke, jadi mungkin langsung aja kita ke sedikit tentang University of Split, universitas yang kita um, kuliah di sana ya. Jadi di University of Split ini ada di Kroasia. Dia itu ranking 1.200 ya sampai 1.400 World University. Terus ini ranking 104 di Eropa. Nah, jadi ini sedikit tentang University of Split. Terus kita ke, oke, jadi durasinya itu sekitar 5 bulan. Jadi 1 semester, kalian bisa pilih mau masuknya itu di winter atau summer. Kemarin itu kita berempat, kita perginya di winter semester sekitar mungkin apa ya, Oktober mungkin ya, awal winter, awal winter semester. Sedikit cerita di sana winternya itu nggak sedingin itu ya, jadi nggak yang pakai kayak coat jaket tebel banget. Jadi kita masih bisa buat kayak kita di situ masih dapat sedikit matahari waktu datang. Jadi kita waktu itu winternya tuh di bulan kayak November sampai Februari itu baru masuk winter. Jadi kayak menurut aku masih aman-aman aja buat kalian kayak pemula ya dari Indonesia terus ke luar negeri. Apalagi waktu winter itu kayak masih oke banget, nggak yang salju banget. Jadi kayak kalian masih bisa beradaptasi. Terus next, oke, kita langsung ke benefits apa yang kalian dapetin. Jadi di program ini kalian itu akan dapat grants ya atau dana sekitar 800 euro per bulan.
Jadi kayak 800 dikali 5 bulan kalian mobility program itu sekitar 4.000 euro. Jadi kalian dapat 4.000 euro untuk grantsnya. Terus kalian itu nanti flightnya akan ditanggung juga. Jadi flightnya itu kalian bakal dapat 1.500 euro, tapi di sini sistemnya reimburse. Jadi sebelum kalian itu harus bayar sendiri dulu untuk flightnya, terus nanti akan di reimburse gitu. Nah, terus total beasiswanya itu sekitar 5.500 euro. Jadi kalian itu setelah kalian langsung udah mendarat nih ke Kroasia ya. Jadi kalian itu akan dapat dana itu 2 tahap. Jadi kayak 80% di awal bulan. Terus 20%-nya itu 2 minggu sebelum kepulangan kalian ke Indonesia. Jadi enggak yang kayak 800 euro per month itu enggak. Jadi totalnya itu kalian akan dapat 80% dari 5.500 euronya itu di bulan pertama kalian di sana di split. Oke, jadi enggak yang harus ngehemat banget gitu karena kalian dapat dananya itu langsung banyak ya. Terus next itu, oh ya, jadi di program ini kita tuh expensesnya itu exclude tempat tinggal. Jadi tempat tinggal itu tidak termasuk di program ini. Jadi kalian tempat tinggal nanti akan cari sendiri. Dan pembuatan visa, paspor itu kalian akan pakai dana sendiri juga. Terus personal expenses, terus SPP dan SKS dari Udinus itu nanti kalian juga tetap bayar. Jadi tidak ditanggung di program ini. Tapi menurut aku untuk pembuatan visa dan paspor itu masih make sense. Apalagi untuk program seperti ini ya. Kayak waktu itu habisnya cuman sekitar kayak mungkin 1,5-an untuk pembuatan visa dan paspor. Itu mungkin kayak aku udah lupa tapi kayak mungkin juga lebih murah ya. Terus untuk pembuatan visanya itu kayaknya waktu itu karena untuk student itu free. Jadi kita cuma bayar kayak 600 atau 700 ribu. Jadi ya sekitar 1,5-an lah. Terus personal expenses kalian baju dan lain-lain kalian bawa sendiri karena tidak ditanggung ya. Terus SPP dan SKS Udinus kalian tetap melakukan pembayaran di Udinus juga. Tempat tinggal di sana itu apartemen. Jadi kalian itu make sure kalau misal mau ikut program ini, kalian sudah cari apartemen dulu sebelum kalian booking flight. Jadi di sana kalian udah dapat apartemen gitu. Terus aku mau kasih kalian benefit lainnya. Of course kalian dapat relasi teman internasional dari berbagai negara di Eropa. Kalian punya teman-teman internasional, kenalan dosen internasional di sana. Terus kalian akan mendapatkan pengalaman belajar di kampus Split University. Jadi kalian dapat experience gimana sih rasanya kalian itu belajar di luar negeri di Split University karena pasti pengajaran dosen di Indonesia dan di sana itu jelas beda. Jadi kalian bisa tahu oh gimana sih cara dosen itu interaksi sama muridnya, penjelasan materinya gimana, terus apa ada yang beda atau enggak. Jadi aku sedikit share nih. Jadi mungkin kalau di sini itu kita maksimal tuh satu matkul kan 3 jam ya. Nah, di sana itu juga 3 jam juga. Di sana kita bisa uh, nego juga sih sama dosennya. Misal ada kelas yang kayak deket weekend di hari Jumat, itu seharusnya start di jam 9. Kita bisa kayak negosiasi kan, kayak startnya di 9.30 nih. Jadi kayak kita lebih ngobrol aja sama dosen sama teman-teman di sana. Terus di sana tuh fun fact ada kayak breaknya. Jadi kayak ada sedikit break. Jadi kayak sesi pertama tuh 10 menit. Jadi kita bisa beli kopi tuh, bisa beli kopi, beli kayak croissant atau lain-lain ke kantin. Terus bisa dibawa ke kelas juga. Jadi pembelajarannya tuh enjoy gitu, bisa sambil minum kopi dan lain-lain. Terus ada sesi istirahat kedua juga 10 sampai 15 menit. Biasanya
Setelah itu kita kayak um, ngerjain kuis atau ada kayak sesi presentasi gitu biasanya. Terus ini ada kalau kalian join ini kalian tuh dapat potongan makanan di kantin universitas. Jadi kalian nggak perlu worry kayak aduh dananya nanti cukup nggak ya. Jadi menurut aku untuk potongan makan di kantin universitas ini nanti kalian akan dapat waktu orientation day. Jadi kalian kayak dapat kartu gitu namanya X card. Nah, jadi di kartu itu setiap kalian makan, itu kalian dapat kayak potongan diskon gitu. Jadi misal setiap makanan per meals itu misal 7 euro ya, guys. Jadi kalian nanti dapat potongan, kalian cuma bayar tuh kayak maksimal maksimal tuh kayak 2 euro aja kalian bayar. Ya kan itu pun kalau kalian makannya banyak tuh 2 euro tuh udah cukup untuk kalian sekali makan. Dan kalau di Eropa 2 euro per meals itu menurut aku udah murah banget kayak 40 ribuan. Kalian bisa makan enak. Ya menunya western di sana tuh kayak udah enak banget. Terus di sana menunya ganti-ganti, kalian juga intinya nggak perlu apa ya kayak worry tentang makanan di sana kayak survive-nya gitu karena itu meringankan banget untuk kalian dapat X card-nya itu. Terus di sana juga banyak kantinnya. Jadi di satu kota tuh kayak ada lima lima kantin gitu ya di beberapa spot. Jadi kalian bisa ke spot terdekat. Jadi kalian bisa breakfast, lunch, sama dinner di sana. Jadi itu dipermudah banget, apalagi dengan dana segitu, menurut aku itu cukup untuk kalian di sana. Kalian nggak akan kelaparan. Karena menurut aku dengan dana 5.500 itu lebih dari cukup sih kalau di sana ya. Terus ada free bus pass-nya juga. Jadi di sana kalian akan dapat kayak free pass gitu untuk bus. Kalian di sana nggak perlu worry mau ke sini ke sana naik apa. Di sana tuh ramah banget sama pedestrian. Kalian bisa naik bus karena di sana transportasi mereka tuh kebanyakan pada naik bus dari anak muda, orang tua, nenek, kakek itu banyak banget yang naik bus. Jadi kalian nggak perlu worry. Apalagi kalian dapat free bus pass. Jadi kalian kemana-mana tuh udah dipermudah banget mau ke sana ke sini tuh langsung gampang gitu karena kalian nggak perlu bayar. Kalaupun bayar pun paling keluar split itu pun kayak cuman 1,5 sampai 2 euro aja. Um, it's really fun gitu ya. Kalian dapat free bus pass, jadi ngurusnya juga gampang. Kalian nanti setelah sampai di sana, kalian langsung ngurus gitu ke bis loketnya. Terus itu beberapa benefits yang ada di program ini. Mungkin ada beberapa benefit lainnya yang kita bisa rasain ya individual gitu. Tapi ini beberapa benefits yang sifatnya kayak general gitu. Dan pasti masih banyak benefits lainnya. Mungkin dari aku itu aja yang aku bahas di beasiswa Erasmus dan juga beberapa benefits ini. Aku kembalikan lagi ke mungkin Daniel. Ya, terima kasih ya Intan sama Noval. Ngelanjutin yang tadi diomongin sama Intan sama Noval. Tadi kan udah masalah benefit segala. Perkenalkan saya Daniel dari kelas Inter kelas semester 6. Di sesi yang udah terakhir nih, mungkin saya lebih ke sharing aja sih pengalaman sama proses belajarnya di sana gimana di Kroasia. Terus kenapa kelas Inter tuh worth it banget. Jadi ya waktu kemarin tuh hal pertama yang dirasain ya standar sama culture-nya ya beda gitu. Ya kalau kalau sama ngapain sampai sana jauh-jauh gitu kan. Terus di sana diskusi kelasnya lebih aktif, eh, lebih berani menyampaikan pendapat, bertanya. Dosennya juga ya lebih mendorong mahasiswa buat lebih apa ya, lebih engage kali ya. Jadi bukan cuma datang, duduk, denger, terus pulang gitu, nggak gitu. Presentasi sama diskusi juga lebih apa ya intens. Kalau ada data yang kurang jelas, argumennya nggak jelas, kurang kuat, biasanya langsung dipertanyakan tuh. Tapi tujuannya buat diskusi sama presentasi bukan buat menjatuhin ya. Terus selain itu karena di sana kan banyak orangnya kan dari negaranya kan beda-beda ya. Jadi cara berpikir sama perspektifnya juga beda-beda. Jadi bener-bener kita kayak
paksa biar lebih terbuka sama lebih aktif sama pembelajaran. Kalau enggak, ya nggak ngerti sendiri. Terus ya awalnya tetap nervous atau kayak, ih apa nih kok beda. Terus apalagi waktu presentasi gitu kan, presentasi diskusi pakai bahasa Inggris, tapi habis udah dijalanin, ya ternyata adaptasi-adaptasi aja gitu loh. Terus kan sebelumnya udah di kelas inter juga kan, ya mirip, bukan mirip yang plek ketiplek gitu, cuma kan kita diskusi udah pakai Inggris, jadi kayak nggak yang kaget-kaget banget, nggak yang culture shock banget gitu loh. Terus pokoknya mulai dari presentasi, diskusi, baca materi, sampai komunikasi di kelas kan Inggris. Jadi waktu masuk lingkungan Erasmus tuh kayak nggak kaget. Jadi di situ baru kayak agak gimana ya, kayak sadar kalau kelas inter tuh worth it-nya di situ gitu. Bukan saat kalian joinnya, tapi pas kepakainya. Menurut saya gimana ya, bukan buat nyari label anak internasional atau global-global atau apa gitu, eh, tapi lebih ke exposure dan environment yang yang didapat gitu. Exposure yang didapat tuh kayak contohnya nanti kayak tadi udah disebutin sih banyak banget, ikut exchange, lomba, organisasi, internship juga bisa, atau lebih gampang apply kerja juga. Karena sekarang kan CV itu makin padat ya persaingannya. Jadi kayak kalau di CV-mu ada kelas inter, student exchange, project, presentasi, atau kayak pengalaman kerjasama sama orang yang background-nya berbeda, itu bisa jadi plus point, nilai tambah yang cukup relevan. Terus habis itu masuk kelas inter juga, kalau menurut, tapi waktu interview ntar organisasi, dunia bisnis, dunia kerja juga kepake. Terus satu hal lagi terakhir yang biasanya paling ditakutin, ya bahasa ya. Biasanya aku sering ngobrol sama adik kelas dulu waktu zaman semester-semester lalu, kok nggak ini takut kak nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu yang nggak harus sih. Maksudnya bukan kalian masuk harus udah fluent, udah udah lancar bahasa Inggris. Justru kalian masuk itu biar membiasakan diri gitu loh. Jadi bisa itu bukan karena dipaksa, tapi bisa tuh karena terbiasa gitu. Realitanya nggak kayak gitu. Terus tetap seperti yang dikatakan Pak Bapak-Bapak Ibu tadi, pembelajarannya tetap fleksibel dan bilingual. Kalau ada yang belum paham juga dosennya ngerti, dosennya juga manusia, dosennya juga pasti jelasin ulang pakai bahasa Indonesia. Jadi menurut aku pribadi ya kelas inter bukan untuk tempat orang yang udah perfect Inggrisnya, tapi buat belajar dan berkembang pelan-pelan. Terus karena kelasnya lebih kecil, kelas inter juga jadi apa ya, lebih fokus, terus lebih kenal, dosennya juga lebih ingat sama kamu. Terus ya udah sih, kalau ditanya kenapa harus masuk kelas inter ya diringkas aja yang tadi, pengalaman, exposure, environment belajar, udah itu aja. Sama benefitnya juga banyak. Jadi jangan karena satu ketakutan nggak bisa bahasa Inggris, ngecoret benefit yang segitu banyaknya gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Daniel ya. Mungkin yang terakhir Kak Lana ya. Kak Lana, silakan monggo Kak Lana. Ya, halo semuanya. Kira-kira suara saya masuk nggak ya? Masuk jelas Kak Lana. Oh iya. Jadi kenalin, saya juga salah satu mahasiswa internasional. Nama saya Lana Iklima. Di sini aku mau nambahin terkait tugas akhir aja ya, sama terkait AKKM. Jadi eh, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Ayu, untuk tugas akhir di kelas internasional ini spesial. Jadi kita bisa ikut publikasi internasional namanya ICBIT. Jadi di ICBIT ini kita tuh bisa mendaftar dari semester 7 ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa termasuknya cepat lulusnya. Jadi saat teman-teman yang lain baru sempro, kita udah sembah. Saat teman-teman lain
belum dapat dosen pembimbing, bahkan kita tuh udah sempro duluan gitu karena di semester 7 ini tuh kita udah dapat privilege dari kelas internasional ini, kita dapetin eh, dosen pembimbing duluan daripada yang lain gitu teman-teman. Terus juga karena ini kelas inter, aku dari semester 3 gitu ya, bareng-bareng sama kelas inter, teman-teman kelas inter yang lain. Jadi bisa dibilang itu tuh aku bisa punya teman seperjuangan gitu. Jadi benar-benar dari awal eh, aku aku eh, ngebuat tugas akhir ini tuh aku gimana ya? Maksudnya bisa bareng-bareng sama temen terus, terus bisa pokoknya benar-benar dari nol tuh sama temen terus. Jadi kayak aku nggak ngerasa sendirian gitu. Bahkan juga temen aku tuh karena termasuknya cepet ya, cuma 3,5 tahun tuh dia bisa lulus, bisa udah wisuda di bulan April kemarin gitu. Terus sebagai tambahan lagi, karena ini kelas inter itu banyak eh, seminar-seminar internasional. Jadi kalau misal kita mau mengurus kelulusan gitu kan, kita perlu ada AKKM minimal 100 poin gitu kan. Nah, kalau dari lagi-lagi privilege dari kelas inter itu kita bisa ikut seminar internasional itu bahkan poinnya itu 20 gitu. Jadi kalau kita cuma ikut seminar seminar internasional 5 kali, kita tuh eh, udah dapat minimalnya gitu. Tapi di kelas inter ini banyak kok guys eh, seminar-seminar gitu. Jadi kalau cuma ikut 5 doang juga kayak eh, kayak ya kurang gitu ya. Jadi pasti kita bisa ngikutin lebih banyak dari 5 gitu. Ya udah, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Aku kembalikan ke Ibu Ayu lagi. Oke, terima kasih ya kepada Mbak Lana ya atas experience-nya luar biasa teman-teman ya, dari Kak Noval ya, Kak Lana, Kak Daniel ya, dan juga Kak Intan ya, itu sudah memberikan apa experience ya mengenai program scholarship ya teman-teman ya, program scholarship dan proses learning ya in international program itu seperti apa, atau proses learning in Kroasia ya, University of Split tadi itu seperti apa ya. Rupanya banyak sekali ya teman-teman ya benefit ya yang teman-teman bisa dapatkan gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu ya, monggo mungkin ada yang mau bertanya dari adik-adik sekalian. Silakan. Mungkin Mas Next. Mas Next nih yang biasanya dia mau nih masuk ke program internasional ya Mas Next ya dari awal ya. Ya Bu, Hmm. ya saya izin tanya nggak Bapak Ibu, Bu Raden Ayu, terus Pak Unen, Pak Nanda, Pak Mamu, saya izin bertanya nggak Pak? Ya, Silakan. Ya, silakan Mas. untuk apa namanya dari kembali ya Pak itunya untuk berarti kalau yang itu kan sudah dipaketin ya Pak, berarti yang sisanya kita ngambil sendiri ya Pak? Betul, betul. Hmm, Pak Nanda. sama. Iya, betul. Iya. Ya, nanti Hmm, diambil sendiri kalau yang di luar yang dipaketin di kelas internasional. Cuman yang jelas nanti kita koordinasikan juga. Artinya pada saat pengambilan atau jadwal pengambilan SKS itu nanti eh, ya kita koordinasikan juga. Jangan sampai intinya, pokoknya jangan sampai nggak dapat kelas lah, intinya seperti itu. Gitu sih, yang sudah berjalan kemarin seperti itu. Ya, Ya, menambahkan juga Pak Nanda. Jadi untuk teknis pengambilan itu karena ada 3 mata kuliah ya Mas, semester ini. Jadi nanti mengambil mata kuliah yang apa namanya kelas internasional khusus. Tetapi di luar itu kan mungkin ada 8 mata kuliah yang diambil semester depan, di semester 3 itu berarti 5 itu masih bisa memilih jamnya, waktunya gitu.
Nah, cuman yang tiga ini biasanya kita mengambil mengambil dulu ya, Pak Nanda ya. Jadi mengambil dulu SKS-nya supaya Iya. hak untuk mengambil SKS-nya terpenuhi dulu. Nanti kelas inter itu biasanya disetting setelah itu, setelah kan ada list nanti Bu Ayu juga membuat list mahasiswa yang diterima dan juga mahasiswa yang masuk ke kelas internasional ini. Jadi jangan khawatir nanti Pak saya jadi nggak bisa ngatur jadwal dan lain-lain ya, karena hanya ada 3 mata kuliah yang menjadi mata kuliah kelas internasional di semester depan. Kalau dulu malah zamannya Mas Noval itu 7 mata kuliah. Jadi terpaketnya sampai dengan 7 mata kuliah. Itu Mas. Makasih nggih Pak, makasih ya Bu. Oke, Atur nuwun Mas Next. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, apa ada yang kurang jelas? Monggo, Mbak Putri Lestari. Ya, ini memang ini ya teman-teman ya, untuk program internasional ya teman-teman, mungkin teman-teman nggak perlu khawatir lagi ya untuk mengambil paketnya itu ya. Mungkin sekiranya teman-teman dari di luar course internasional program itu yang akan teman-teman inputkan sendiri seperti itu ya. Ya, nanti untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya belum masuk grup ya, ya yang belum masuk grup, yang khususnya pada kandidat internasional program, ya itu bisa menghubungi saya teman-teman ya. Ya, menghubungi saya boleh di WhatsApp ya, boleh di WhatsApp atau di email ya, atau di email. Ya, mungkin ini tadi untuk last slide itu saya tadi belum keluarkan ya, yang ini ya. Oke, ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa eh, apa dari teman-teman sekalian ya yang belum mungkin belum eh, apa mengetahui ya nomor saya. Nah, sekiranya yang selebihnya ya itu sudah mungkin sekitar 25 ya 25 orang itu sudah eh, apa hubungi saya ya dari WhatsApp ini. Tapi sisanya mungkin ini kan yang masuk tadi 60 orang ya. Nah, mungkin sekiranya setengahnya itu juga bisa menghubungi saya ya. Jadi memang timelinenya masih cukup lama ya. Masih ada waktu ya teman-teman ya. Nah, ini kan sudah Mei ya teman-teman ya, sudah Mei mungkin Juni Juli ya teman-teman ya. Nah, nggak perlu nunggu Juni Juli juga nggak apa-apa ya. Mungkin dari sekarang juga bisa ya. Dari sekarang juga bisa menghubungi saya ya. Nanti saya juga bisa masukkan ke grup ya agar lebih spesifik ya dan juga nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan KHS ya teman-teman itu juga nanti koordinirnya lebih gampang teman-teman ya. Nah itu bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp ini teman-teman ya. Nah ini bisa di capture boleh silakan ya atau di save ya sekiranya yang belum eh, yang masih pahonan ya sekiranya kan emang sebelumnya masih pahonan gitu ya teman-teman. Nah ini mungkin eh, bisa ditambahkan nomor saya juga ya untuk internasional program ini seperti itu. Oke, monggo. Ada yang mau bertanya kembali? Silakan, teman-teman. Apa ada yang kurang jelas sekiranya? Ya. Mengingatkan juga teman-teman silahkan diisi link Google Form yang saya share di chat ya. Diisi aja semuanya ngisi Oh iya, untuk silakan. list atau daftar kehadiran pada pagi hari ini ya. Itu kalau memang sudah tidak ada, bisa kita akhiri untuk acara sosialisasi kelas internasional pada pagi hari ini, Bu Ayu, Pak Aunan, gitu. Boleh, boleh. Ya. Oke, ya.
Terima kasih kepada Pak Mahmud ya pertama ya, Pak Mahmud, Pak Nanda ya, dan juga Pak Haunan ya untuk acara kita hari ini dan teman-teman semuanya yang sudah join ya, join meeting ya. Sekiranya untuk program internasional ini memang tidak hanya mengenai bahasa ya teman-teman ya, tetapi kepada proses learning ya dan juga pengalaman teman-teman ya sekiranya ya yang bisa membantu teman-teman untuk berkembang lebih baik lagi teman-teman ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada terutama ya teman-teman kakak-kakak kita ya, kakak kita Kak Noval, Kak Lana ya, Kak Intan dan juga Kak Daniel ya sudah memberikan experience-nya yang luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, dari ini teman-teman juga mempunyai insight ya dari pengalaman tersebut ya sekiranya teman-teman juga ke challenge gitu ya teman-teman ya untuk masuk gitu ya untuk ingin juga mendapatkan experience tersebut ya dengan eh, tidak menambah biaya kembali ya bahkan mendapatkan program scholarship ya luar biasa ya 800 euro tadi ya yang diberitahu oleh Kak Intan ya Kak Intan tadi ya 800 euro ya. Nah itu selama 5 bulan ya selama 5 bulan ya itu udah ratusan ya udah ratusan juta ya 100 ya 100 110-an. 110-an ya. Nah, itu luar biasa teman-teman ya, 100 juta lebih ya untuk 5 bulan teman-teman ya. Ya itu bisa di-extend ya, Pak Honan? Enggak ya? Ya. Kalau bisa di-extend ya. Ya, bisa di-extend kalau nggak salah. Nah, Nggak, jadi kalau eh, itu kan nggak bisa di-extend, cuman eh. teman-teman itu dapat kartu kayak Europass namanya. Oh Setelah iya, di sana itu, jadi kalau mau balik lagi ke Eropa atau mau studi lagi, itu mau bisa. kerja itu lebih mudah karena mereka sudah punya datanya, sistemnya itu sudah masuk ke sana gitu. Yang Europass itu ya. Europass, Oh, betul. terutama Untuk teman-teman yang mau melanjutkan master degree seperti itu bisa ya. atau mau Hmm. bekerja misalkan juga bisa kalau sudah punya Europass. Iya, Itu iya. negara-negara European Union ya, Pak Yun, Pak Haunan ya. Ya, European Union ya, Eropa. semuanya bisa berarti kan Semua ya. Jerman, Belanda, Perancis, Iya, kecuali Inggris lah. ya kecuali Inggris ya. Ya, oke. Ya luar biasa sekali ya itu ya. Ya mungkin itu teman-teman ya insight ya, information dan juga experience teman-teman ya yang luar biasa juga dari kakak-kakak kita dan informasi juga ya motivation dari Pak Mahmud dia dan juga Pak Nanda dan sekiranya dari saya pembinaan ya dari Pak Haunan ya maupun saya ya sekiranya kalau memang ada yang mau lebih ditanyakan kembali ya masih malu-malu sekiranya ya. Nah itu nggak masalah teman-teman ya itu bisa hubungi saya ya di nomor ini ya pastinya ya. Nah, itu nanti saya akan bantu teman-teman dan membimbing teman-teman semuanya ya sekiranya yang ingin masuk seperti itu ya, yang ingin masuk lebih banyak seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman sekalian dan Bapak sekalian ya. Saya tutup ya pertemuan program internasional ini ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam. kepada Pak Nanda. Monggo, Pak. Ya baik teman-teman itu tadi kalau memang masih ada pertanyaan bisa langsung ke Bu Ayu bisa, atau Prodi gitu melalui saya atau Pak Mahmud gitu. Baik itu Oke. saja kalau memang sudah tidak ada yang mau didiskusikan lagi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kelas internasional angkatan 2025 ya. Ya, betul. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Waalaikumsalam melanjutkan aktivitas. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi teman-teman semua. Terima wabarakatuh. Ya kasih Pak Pak Ibu. Nanda. Ya, jangan lupa diisi untuk Oh link iya, form kehadiran. Google Form kehadiran. Oke, oke. Ingat kamu dengan kalau tidak ada yang dibahas lagi.